رمضان تجلى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Al-ayat sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, malah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa nikmat iman, Islam dan juga kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam malah selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliaulah yang telah membawa risalah agama Islam kepada kita semua, khususnya perintah untuk bersabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu faktor penting dalam ajaran Islam adalah perintah untuk bersabar. Sabar merupakan cara yang diajarkan oleh Islam ketika seseorang menghadapi musibah, cobaan dan juga kesulitan. Perintah untuk bersabar telah disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Makna asli kata sabar adalah tahan. Sehingga ada istilah sabbarul jutta yang secara literal berarti menyabarkan bangkai. Maksudnya adalah membuat bangkai menjadi tahan lama, tak mudah membusuk. Sehingga kata sabar maksudnya justru kuat, tahan banting, dan tidak mudah hancur. Sabar pada dasarnya merupakan pemanfaatan suatu potensi dalam diri manusia yang berfungsi sebagai pendorong untuk melakukan hal-hal atau tindakan yang baik dan sebagai kekuatan dan pertahanan dari bentuk tindakan yang buruk. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as-sabirin. Yang artinya mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Hal ini diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 249. Ayat tersebut menceritakan tentang para prajurit yang tahan banting, sehingga meskipun jumlahnya sedikit, tapi mereka mampu mengalahkan musuh yang jumlahnya lebih banyak. Berkah dari kesabaran mereka dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya jumlah tentara mereka yang sedikit tersebut mampu mengalahkan jumlah tentara musuh yang lebih banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Uddatus Sabirin wa Dzikratus Syakirin menyatakan bahwa sabar adalah kesediaan untuk menerima penderitaan dengan penuh ketabahan dan ketenangan. Sehingga kesabaran membuat orang mampu mengatasi sebuah masalah. Kesabaran berarti menahan diri dan mencegah dari keluhan. Oleh karenanya, mereka tetap tenang ketika merasa takut dan juga bingung. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa sabar dinilai sebagai suatu proses untuk membersihkan jiwa dengan cara meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dikendalikan oleh nafsu amarah.
Kesabaran bagi orang-orang yang sedang menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah prinsip hidup yang sudah menjelma menjadi sikap mental sehingga penuh dengan lapang dada menerima segala cobaan yang menimpa. Ada banyak aspek kesabaran yang disebutkan dalam Al-Quran, dan Syekh Yusuf Al-Qaradawi menangkumnya menjadi 6 aspek. Pertama adalah sabar terhadap permasalahan dunia. Kehidupan dunia di dunia tidak akan pernah lepas dengan yang namanya permasalahan, baik itu berupa kesedihan, permasalahan kesehatan, musibah, dan lain sebagainya. Dengan demikian, sabar sangatlah diperlukan agar manusia mampu menanggung segala bentuk permasalahan tersebut. Kedua adalah sabar terhadap gejolak nafsu. Sabar terhadap gejolak nafsu berkaitan dengan sabar dalam mengendalikan diri dari segala bentuk nafsu amarah. Nafsu amarah meliputi marah, dendam, iri, dengki, dan lain sebagainya. Selain itu pula sabar dalam kesenangan hidup, yaitu dengan cara menghindarkan diri dari sikap hura-hura dan berlebih-lebihan. Ketiga, sabar terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di sini berkaitan dengan 3 hal, yaitu meneruskan niat dan membulatkan tekad untuk jujur dan menepati janji, mampu melawan kemalasan, kekesalan, dan kejenuhan saat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, serta tidak akan melalaikan Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa bangga dan riak atas ibadah yang telah dilaksanakan. Keempat, sabar dalam kesulitan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam berdakwah tidaklah selamanya mulus, banyak tantangan yang harus dihadapi. Hal ini juga terjadi pada diri Rasulullah SAW saat beliau berdakwah. Namun beliau selalu bersabar, dan kesabaran beliau menjadikan Islam tersebar ke seluruh dunia pada saat ini. Hal itulah yang patut kita contoh. Kita harus bersabar dalam berdakwah. Kita harus mampu menahan diri dari rasa kesal, sakit hati, dan juga menanggung beban berat selama proses berdakwah. Kelima, sabar dalam berjuang. Sabar dalam berjuang di sini diartikan sebagai berjuang guna menghadapi tuntutan, peran, maupun persoalan hidup yang membutuhkan keberanian di dalamnya. Seseorang yang sabar akan mampu melewati segala tantangan yang ada, karena kesabaran akan menumbuhkan motivasi untuk tidak terputus asa dan juga meraih kemenangan. Dan keenam, sabar dalam pergaulan antar manusia. Kesabaran yang dimaksud adalah sabar dalam mengendalikan diri dan emosi, serta mengarahkan segala bentuk perilaku kepada perilaku yang berperi kemanusiaan, mempunyai sopan santun, tenggang rasa, dan tidak melukai perasaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita jadikan Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang sabar dalam menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat dan dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.